Izin memperkenalkan diri, nama saya Castilus Evandro Octavio dengan NPM awal 2311 dan NPM akhir 004. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah video wawancara yang dilakukan di PT Rosa Nugraha Abadi dengan narasumber Bapak Dian Ahmad Bujarto selaku Kadif Keuangan dan PLT Human Capital. Baik, berikut adalah video wawancaranya. Selamat siang, perkenalkan saya Dian Ahmad Budiarto, saya sebagai Kepala Divisi Finance and Administratif, menjabat juga sebagai PLT HC atau Human Capital. Dan sini. Pulang aja. Oke, boleh. Baik, yang pertama tentang diskriminasi kerja. Jadi bagaimana perusahaan memastikan bahwa proses rekrutmen dan promosi berjalan adil dan bebas diskriminasi. Jadi kalau di perusahaan kita diyakinkan bahwasannya HRD melakukan evaluasi dalam lingkungan kerja. Nah, dalam lingkungan kerja ini kita mengevaluasi bahwasannya tidak ada perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan yang menyalahi aturan yang sudah diatur oleh SOP kita. Jadi untuk diskriminasi ini HRD biasanya terjun langsung melalui kepala divisinya masing-masing. Kepala divisi masing-masing akan menilai berjalannya karyawan di setiap divisinya ada nggak perlakuan diskriminatif. Dan juga kepala divisi berperan penting karena dalam human capital di kita itu human capital itu bahwasannya karyawan itu adalah aset. Jadi aset penting. Jadi kita tidak pernah mentolerir kegiatan-kegiatan diskriminatif seperti terkait sara, perbedaan suku, agama dan lain-lain. Jadi kita yakinkan atau kita tekankan bahwasannya di perusahaan PT Rosa Nugraha Abadi ini tidak ada perlakuan diskriminatif dengan evaluasi yang ada di lembar penilaian kepala divisi masing-masing. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah ada pelatihan atau program khusus yang diberikan pada karyawan untuk mencegah diskriminasi kerja? Kalau untuk pelatihan dan program khusus itu mungkin kita tidak ada, tapi kita selalu melakukan himbauan sebagai controller, yaitu kepala divisi masing-masing untuk mengontrol setiap karyawannya agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan terkait diskriminatif tersebut. Contohnya perbedaan suku, perbedaan agama, atau perbedaan etika masing-masing karyawan itu kita seragamkan dengan adanya standar operasional. Jadi di standar operasional ini masing-masing kepala divisi wajib menguasai terkait bahwasannya dalam SOP standar operasional Human Resource Development atau Human Capital yang kita jalankan ini itu berpengaruh penting terhadap lingkungan kerja atau operasional pekerjaan kita seperti itu. Dan yang selanjutnya yang terakhir, pernahkah perusahaan menerima laporan diskriminasi dan bagaimana tindak lanjutnya jika perusahaan menerima laporan diskriminasi? Kalau untuk laporan diskriminatif, selama saya bekerja sih mungkin dulu sempat ada. Dan untuk penanggulangannya biasanya kita dari pihak Human Capital itu akan mendapatkan info atau mendapatkan laporan dari kepala divisi bahwasanya salah satu karyawannya melakukan diskriminatif. Dari pelaporan diskriminatif ini, manajemen atau Human Capital akan melakukan coaching. Jadi coaching itu adalah penentuan kita panggil karyawan tersebut yang melakukan diskriminatif, kita selidiki. Terus juga setelah kita coaching, biasanya coaching itu dari saya atau dari Human Capital dan kepala divisi sebagai coaching, kita akan melihat nilai-nilainya. Dan dari penilaian tersebut atau hasil coaching tersebut itu ada namanya berita acara. Dari berita acara itu barulah kita buat penentuan akankah punishmentnya seperti apa, atau surat teguran tertulis, atau surat peringatan, atau hanya teguran lisan seperti itu. Jadi kita di standar operasional prosedur dalam perlakuan coaching terhadap diskriminatif itu sudah berjalan sih. Pertanyaan dari saya. Terima kasih atas waktunya Pak Dian. Sama-sama Mas Devan. Mudah-mudahan kunjungan ini bisa bermanfaat bagi Mas Devan dan penelitian atau ujian akhir semesternya. Terima kasih Pak.